Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ayat perenungan kita hari ini akan terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 2-19. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan apakah yang kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Saudara, dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang mungkin membuat iman kita goyah. Hal ini jugalah yang sedang dialami Yohanes Pembaptis dalam ayat yang telah kita baca. Pada saat ia menjadi tahanan Raja Herodes, ia menanyakan mengenai kemesiasan Yesus melalui murid-muridnya. Pertanyaan Yohanes ini sangatlah wajar, karena pada saat itu ia dibiarkan berada lama di dalam penjara karena berani menegur Herodes Antipas. Sementara itu, Mesias sama sekali seperti tidak berbuat sesuatu apapun untuk membebaskan Yohanes dari penjara. Bisa jadi Yohanes kemudian mengira bahwa Yesus barangkali sama seperti dia, yakni hanyalah perintis jalan bagi Mesias dan bukanlah Mesias itu sendiri. Tetapi saudara, Yohanes tidak mau berlama-lama dalam kebimbangan tersebut. Ia segera mencari tahu mengenai hal tersebut. Lalu, apakah Yesus marah dengan keraguan yang ditunjukkan oleh Yohanes? Tidak, saudara. Yesus justru memuji Yohanes sebagai seorang nabi yang memiliki prinsip yang teguh dan mempraktekkan gaya hidup sederhana, serta mengabdikan diri kepada tugas kenabiannya dengan setia. Sekalipun untuk menjalani itu semua dia dicerca sebagai orang yang kerasukan setan. Di mata Yesus, Yohanes Pembaptis memiliki keunggulan dibandingkan nabi-nabi yang lain, yakni ia adalah perintis jalan bagi Mesias. Saudara, dalam menjalani kehidupan kekristenan, terkadang kita juga mengalami banyak situasi yang mungkin bisa menggoyahkan iman kita, baik itu disebabkan oleh permasalahan kehidupan ataupun disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi hari ini kita diajak untuk belajar dari Yohanes yang tidak membiarkan keraguan itu berkecamuk dalam hatinya. Pada saat keraguan itu datang, mari kita segera berdoa dan meminta Tuhan untuk menguatkan iman kita. Saudara,
marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah di antara kita yang sedang mengalami keraguan dalam iman kita kepada Allah? Jika ada, mari kita segera datang kepada Tuhan dan kemudian membaca Alkitab dengan bersungguh-sungguh. Mari kita meminta Allah untuk menguatkan iman kita hari lepas hari. Saudara, percayalah bahwa Allah selalu ada untuk menguatkan kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur jika hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali memulai hari kami. Dan kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap langkah hidup kami hari ini. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan apapun situasi yang sedang kami hadapi. Kami juga mau serahkan seluruh kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.